Oke. Baik, kita mulai saja ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti sambil yang lain bergabung dan kita eh, untuk pertemuan ini nanti juga akan di-record, jadi yang menyusul pun nanti bisa mengakses recordingnya. Yang alhamdulillah sudah bergabung ada Bang Sony, Bang Fatih, Pak Didi, ada Pak Aslamuddin, Pak Prawito, Pak Herli, ya Pak Sandi, Pak Iman dan teman-teman ya. Nanti kita sambil menunggu yang lain kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin atau lakihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagus sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita memulai perkuliahan perdana untuk semester 2 dan ada yang mungkin juga bergabung di semester genap ini, baru bergabung, dan satu dua semester lagi beberapa sudah akan tugas akhir ya. Mas Sony dan kawan-kawan sepertinya semester depan sudah tugas akhir. Kita bersyukur juga bahwa ya, teman-teman angkatan pertama kemarin sudah ada 78 orang yang selesai tugas akhirnya, dan insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan sidang untuk sekitar 18 orang tambahan lagi itu. Jadi insya Allah banyak yang bisa lulus tepat waktu 3 semester ya. Insya Allah nanti nextnya Bapak Ibu semuanya juga ya di semester berikutnya nanti eh, sudah masuk tugas akhir, jadi bisa melanjutkan. Amin. Baik, kita mulai perkuliahan kita dengan bersama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kita ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Ekonomi Islam lanjutan. Meski eh, mata kuliahnya adalah ekonomi lanjutan, sesungguhnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menggambarkan ekonomi Islam secara keseluruhan dari eh, yang basic ya sampai mungkin isu-isu diskursus terbarunya. Eh, jadi bukan sepenuhnya yang mungkin sangat pembahasan-pembahasan ekonomi yang sifatnya sangat advance gitu ya. Tapi ya aspek-aspek mendasarnya, filosofisnya juga menjadi aspek fundamental yang penting. Jadi memang penamaan mata kuliahnya agar biar lebih kelihatan keren untuk di program pasca itu disampaikan sebagai mata kuliah ekonomi Islam lanjutan. Tetapi substansinya ini dari basic sampai dengan mungkin isu-isu terkininya. Mungkin untuk perkenalan, mungkin selama ini Bapak Ibu sudah juga berinteraksi dengan saya, tapi karena ini satu semester saya akan memegang mata kuliah ini. Ini sedikit gambaran CV saya. Mohon maaf saya tidak masukkan tempat tanggal lahir, takut nanti ada yang tersaingi. Tapi nanti kalau mau ditanyakan boleh secara personal. Eh, tapi mungkin dari eh, pendidikan kayaknya sih kebaca juga ya sebenarnya. Kira-kira saya mulai kuliah tahun berapa dan baca juga kayaknya. eh saya menyelesaikan studi S1-nya di SEBI, kemudian S2-nya di Paramadina di Bisnis Keuangan Syariah di 2009, dan kemudian S3-nya baru selesai di masa pandemi awal itu 2020. Agak telat sebenarnya untuk S3-nya, sebenarnya sudah mulai 2011, tapi karena beasiswanya waktu itu nggak turun, saya mundur untuk S3-nya. Kemudian pengalaman eh, kerja, tentu saya dosen sejak lulus waktu
S1 dan kemudian menjalani S2 itu sudah menjadi dosen di SEBI. Karir awal saya sebagai dosen dan sampai sekarang, jadi memang karir utamanya adalah dosen. Beberapa pekerjaan selain pernah menjadi tim ekonomi, juga pernah di bank, di anggota komite, di audit maupun risk management, Bank BTPN Syariah. Kemudian di akademik tentu lebih banyak memang di SEBI. Selain pernah juga di ketua program eh, studi juga di akademik. Kemudian di terakhir ditempatkan di Direktur Pasca. Sejak Pasca ini mendapatkan izinnya terbit. Karir dosen terakhir posisi di lektor kepala atau associate profesor di SEBI sejak Januari 2024. Ini adalah karir jenjangnya dosen memang nanti ada misalnya lektor, rektor kepala atau di luar negeri bisa disamakan dengan associate profesor. Kemudian ada nanti guru besar atau full profesornya. Selain itu pengalaman profesional saya juga menjadi tenaga ahli di Komisi Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI. Jadi mungkin isu-isu ekonomi mutakhir relatif mengikuti karena perdebatan isu-isu ekonomi terbaru di Komisi 11 maupun Badan Anggaran ya cukup cukup banyak mendalami gitu ya eh, perkembangan-perkembangannya sebagai itu mungkin nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa memperkenalkan diri. Tapi langsung saja saya memberikan pengantar. Ini adalah gambaran terkait dengan literatur-literatur yang mungkin nanti relevan, yang juga sebagainya akan saya gunakan untuk perkuliahan ini. Jadi kita lihat ekonomi Islam, mata kuliah ekonomi Islam lanjutan ini menggabungkan antara keseluruhan bahasan ekonomi ya, sehingga ekonomi Islam ya dari sejarah, kemudian pengantar, kemudian ekonomi pembangunan, mikro, makro, kemudian juga eh, disusus pemikiran ekonomi Islamnya. Nah, ini beberapa referensi yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari. Sebagian referensi ini sudah saya berikan ya ke teman-teman yang mungkin sekarang masuk semester 2. Nanti untuk yang baru bergabung di semester genap ini, nanti akan mungkin insya Allah pekan depan akan saya kirimkan beberapa referensinya yang bisa didapatkan. Ada beberapa referensi nanti yang di perkuliahan berjalan ini yang akan saya berikan, terutama untuk fondasi pemikiran ekonomi Islam yang disampaikan oleh Dr. Capra ya. Oke, jadi yang kita diskusikan hari ini mungkin lebih terkait dengan paradigma ekonomi Islam, sejarah dan pemikiran ekonomi Islam, kemudian tantangan ekonomi Islam dan bagaimana ekonomi Islam mengedres isu keadilan sosial yang menjadi kritikal ya. Nah, nanti kemudian untuk penilaian, saya memfokuskan penilaian di UTS sama UAS ya. Oh, ini ketulis salah ya. Jadi harusnya ujian akhir semester UAS dan UTS ya. Jadi untuk kehadiran relatif karena Bapak Ibu bisa mengakses recording, mungkin saya tidak terlalu menekankan kehadiran, tidak ada masalah. Yang penting nanti kecenderungannya untuk UTS dan UAS saya juga akan memberikan paper pengganti atau artikel ya, membuat artikel pengganti biar lebih fleksibel. Jadi enggak membebani Bapak Ibu dengan hafalan-hafalan. Jadi kita buat simpel, jadi tidak membebani Bapak hafalan-hafalan, nanti membuat artikel dengan tema terkait, mungkin itu akan lebih simpel ya. Karena mungkin Bapak Ibu juga semester ini 5 mata kuliah, jadi mungkin bisa berfokus pada mata kuliah yang lain juga. Nah, ini gambarannya terkait dengan penilaian dan secara umum sih saya termasuk dosen yang tidak terlalu pelit dengan nilai lah. Jadi jangan khawatir gitu ya dengan soal nilai. Insya Allah dari nilai aman. Nah, hal yang mendasar dalam konteks kaitan ekonomi Islam ini adalah filosofi yang mendasar ya, bahwa ekonomi Islam ini nanti keterkaitannya dengan ajaran Islam itu sendiri, Islam sebagai agama yang diwahyukan, kemudian ada Rasul yang sebagai teladan pelaku praktisnya, dan ini memberikan gambaran tentang pedoman kehidupan yang utuh ya. Islam sendiri meliputi akidah, akhlak, syariah gitu ya. Dan kemudian dari kerangka-kerangka inilah yang akan menjadi basis filosofi pengembangan nanti
ekonomi Islam. Ya, tapi nanti kita akan lihat posisi ekonomi Islam dalam berbagai ajaran, kemudian dengan fikih, kemudian dengan keilmuan yang lain seperti apa, itu kita akan lihat kedudukannya lebih jauh ya. Nah, saya kira ini yang menjadi gambaran umum biasanya disampaikan bahwa kerangka ajaran Islam biasanya disederhanakan ada aspek akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian di dalam pengembangan ekonomi Islam, meski tentu terkait dengan aspek akidah keyakinan, tapi juga lebih banyak aspek-aspek praktisnya nanti dipandu oleh aspek syariah dan muamalah ya yang diturunkan. Meski karena berbicara ekonomi Islam juga ada aspek filosofi dan pandangan hidup ya tadi. Maka aspek filosofinya tentu dibangun dari kerangka-kerangka aspek akidah dan perilaku-perilaku juga dibentuk oleh aspek akhlak ya. Jadi ini sangat terkait sesungguhnya nanti bangunan ekonomi Islam itu dibentuk dari formulasi keyakinan akidah yang memberikan kerangka pemikiran, kemudian di aspek perilaku ekonominya juga dibentuk oleh akhlak yang dipandu oleh ajaran Islam, dan kalau dalam konteks norma-norma hukum dan ketentuan hukum itu dibentuk oleh aturan-aturan syariah secara khusus ya. Nah, ini nanti kerangka bagaimana ekonomi Islam itu dibentuk ya. Nah, biasanya ada dua aliran ya dalam konteks pemikiran ekonomi Islam itu nanti ada pemikiran yang akomodatif modifikasi, kemudian ada yang eh, lebih ketat yang bagaimana ekonomi Islam itu harus harus lahir dari tasawur Islam. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mendalami ekonomi Islam lebih lanjut, memang ada beberapa mazhab biasanya yang berkembang karena pendekatan pengkajiannya, yang metodologinya gitu ya, yang membuat ini nanti eh, beberapa mazhab ekonomi Islam itu kemudian juga berkembang. Ya, jadi kita nanti perlu tahu saja bahwa biasanya ada yang besarnya karena ada yang akomodatif dan ada yang kemudian ingin lebih eh, apa lebih sesuai dengan tasawur Islam lebih ketat gitu ya. Nah, ini beberapa paradigma dalam ekonomi Islam. Jadi pembentuk elemen-elemen asas ekonomi Islam itu dari tasawur Islam itu sendiri, filosofi dasarnya tentu tentang aspek filosofi yang mendasar yaitu Allah SWT sebagai pencipta, manusia sebagai makhluk dan sumber alam sebagai makhluk yang dioptimalkan sebagai faktor pendukung ya. Kemudian bahwa ajaran ini juga bersumber dari aspek wahyu dan ijtihad, yaitu yang nanti juga menjadi basis-basis penting pengembangan ekonomi Islam. Sumber nakli berasal dari wahyu al-matlu, kemudian juga ada as-sunnah atau wahyu ghair matlu ya. Nah, ini yang menjadi kerangka nanti. Kemudian sumber akli nanti juga dari ijma, dari kias. Ini biasa sumber-sumber hukum yang dikembangkan. Basis karena ekonomi Islam ini adalah eh, turunan ilmu ya biasanya yang memang sudah berkaitan juga dengan aspek-aspek kontemporer yang harus dianalisis ya. Nah ini, nah ini gambaran bagaimana worldview kemudian menjadi bangunan pengetahuan. Worldview akan mempengaruhi nanti bagaimana motivasi dan perilaku yang terbentuk. Nah, para pemikir Islam biasanya memberikan kerangka worldview itu dengan beberapa nama ya. Ada yang menyebutnya sebagai tasawur al-Islam, ada yang mabda al-Islam, ada yang ru'yatul Islam lil wujud ya. Ini karena menjadi kerangka-kerangka dasar. Dan sebagaimana kita ketahui, bangunan ekonomi konvensional itu juga dibentuk oleh worldview yang dominannya tentu adalah paradigma Barat ya. Karena ilmu ilmu yang berkembang di ekonomi konvensional berakar dari paradigma Barat sehingga nanti juga falsafah dan juga teori-teori perilaku yang dikembangkannya tentu berakar dari itu semua. Nah, ini yang membuat berbeda Islam karena dia punya worldview tersendiri, tentu dia punya pandangan-pandangan mendasar ya yang kemudian membentuk sistem itu gitu ya, sistem ekonomi. Ini kerangkanya. Nah, paradigma apa yang kemudian mendasar dan ini akan membedakan dengan ekonomi konvensional atau ekonomi yang lain, ekonomi kapitalisme, sosialisme, ekonomi eh,
turunannya, baik yang neomodernisme, kemudian neoliberalisme dan seterusnya, itu aspek-aspek beberapa pakar menyebut yang mengikat itu adalah tentang paradigma keesaan Allah Taala, aspek tauhid, kemudian aspek ubudiyah, bahwa berekonomi, beraktivitas ekonomi bukan hanya aspek murni komersial, tapi tadi ada aspek ibadah yang juga penting. Kemudian manusia sebagai hamba dan khalifah, sebagai pelaku ekonomi, ini akan sangat berbeda paradigmanya dengan Homo economicus, manusia sebagai makhluk ekonomi. Kemudian ada mawarid at-tabi, sumber daya alam sebagai alat pembangunan ekonomi, konsep tawazun antara dunia dan akhirat. Mungkin ini konsep yang tidak ada di ekonomi kapitalisme maupun sosialisme dan derivatnya, karena mereka hanya berpikir pada aspek duniawi, tapi dalam Islam tentu ada aspek tawazun yang juga penting. Kemudian mencapai ridho Allah SWT itu juga paradigma yang sangat mendasar yang penting. Dan ini tidak ada di dalam ekonomi yang lain juga ya. Nah, kemudian biasanya juga mendasar pendekatan dari ekonomi Islam ini adalah terkait dengan makosid syariah ya, untuk memelihara aspek-aspek yang mendasar dalam syariah. Meski makosid syariah ini juga berkembang ya. Beberapa pemikir menyebut aspek hifuddin, hifud nas, akal, nasl, mal ini bersifat individu, tapi nanti makosid untuk society, untuk keluarga, untuk negara akan berkembang lagi. Jadi ini juga bagian yang penting tentang konsep makosid ya. Nah, nanti dalam pendekatan pengembangan ekonomi Islam ada yang disebut pendekatan induktif, ada pendekatan deduktif ya. Eh, Pendekatan induktif itu berangkat dari case atau masalah-masalah kontemporer, kemudian didekati dari aspek syariah, kemudian kalau deduktif itu dari kerangka-kerangka hukum, kemudian dijabarkan lebih mendetail ya. Nah, ini nanti gambaran-gambaran pentingnya bagaimana metode hukum ya. Itu biasanya dibahas juga di aspek fikih muamalah atau usul fikih biasanya ini pembahasan yang lebih khusus ya. Tapi ini gambaran-gambaran saja mungkin nanti menjadi framework untuk kita memahami posisi ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah juga terkait dengan pembahasan hukum ya. Hukum syariah kan tadi bahwa aktivitas ekonomi dibentuk, diframe oleh aturan syariah sehingga nanti dia berjalan dalam kerangka hukum yang dibolehkan itu. Mana yang dilarang, mana yang dibolehkan itu kemudian terbentuk sebagai aktivitas ekonomi. Ya. Nah, kita bisa melihat kemudian Bapak Ibu di mana posisi ekonomi Islam ya. Jadi kalau kita lihat bangunan Islam secara keseluruhan dengan fondasi Quran Sunnah dan kemudian istinbat hukum dari para ulama yang membentuk akidah syariah dan akhlak ya. Kemudian di sebelah kanan kita di situ dikembangkan usul fikih ya, kemudian ilmu fikihnya, maka seluruh aspek akidah syariah akhlak itu membentuk nilai ekonomi Islam juga dari sejarah yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin, kemudian ini membentuk nilai dan prinsip. Inilah yang kita sebut sebagai metode deduktif ditarik untuk kemudian dikembangkan bagaimana framework ekonominya, gitu ya. Nah, di sisi lain juga dengan metode induktif yaitu membahas realitas ekonomi modern. Di titik inilah kemudian pembahasan ekonomi Islam bertemu antara aspek pembahasan fikih, aspek prinsip nilai Islam ya, baik dari eh, wahyu tadi maupun dari realitas ya. Nah, disinilah kemudian diformulasikan oleh para pemikir ekonomi Islam bagaimana ekonomi Islam itu membahas tentang konsumsi, produksi, distribusi maupun makroekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam ya, baik dari aspek akidah syariah akhlak maupun fikihnya dan juga membahas perkembangan dinamika realitas sosialnya. Gitu ya. Jadi memang ekonomi Islam ini sudah eh, apa jauh ya berkembang. Dia bukan fikih muamalah, dia juga bukan sekedar nilai saja, tapi dia berinteraksi dan nanti menjadi ada teori, ada eh, kemudian bagaimana aturan berlaku ekonomi, kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang kemudian
sesuai juga menjawab persoalan-persoalan ekonomi kontemporer ya. Ini gambaran posisi ekonomi Islam. Oke, nah ini kaitan dengan muamalah tadi sudah bisa kita lihat bahwa tentu ada kaitan karena perilaku ekonomi juga dibentuk aspek muamalah tadi. Kerangka muamalah ini saya kira sudah dibahas di mata kuliah fikih muamalah ya. Dasarnya muamalah itu boleh, kemudian memelihara ketawazunan, mewujudkan maslahat dan seterusnya. Dan ini menjadi pilar-pilar penting dalam konteks nanti perilaku ekonomi maupun teori ekonomi dan juga kebijakan ekonomi yang dikembangkan dalam ekonomi syariah harus mengacu pada aspek-aspek itu semua ya. Nah, ekonomi Islam sendiri kemudian didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi, kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya ya. Kemudian yang lain, pemikir yang lain menyampaikan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi, distribusi sumber daya yang diimplementasikan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sesuai prinsip syariah Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Definisi ini akan banyak ya, tergantung pemikir. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil definisi misalnya Capra seperti apa, kemudian Sidiki, ada kemudian misalnya Aslam Hanif dan seterusnya banyak tokoh-tokoh yang kemudian berikan definisi yang apa lebih tajam masing-masing dengan penekanan yang berbeda tentu. Tapi gambarannya ya ini area yang terkait adalah aspek produksi, distribusi dan konsumsi ya biasanya. Selain tentu nanti ada kebijakan makro dan sebagainya. Eh, nah, tantangan penting ke depan adalah di tengah krisis ya yang terus semakin cepat berulang karena kegagalan pasar ya ekonomi kapitalisme yang berkembang menjadi ekonomi pasar eh, dinilai cenderung gagal karena meninggalkan banyak orang ya dalam kemiskinan terus kemudian krisis semakin cepat berulang ini menjadi satu pertanyaan apakah ada jawaban alternatif sistem ekonomi yang bisa dikembangkan ya nah karena beberapa kritik nanti yang lebih mendalam kalau Bapak Ibu baca ekonomi konvensional karena berkembang dari pemikiran manusia kemudian memiliki banyak cacat bawaan baik secara filosofi maupun dalam praktek, ini menimbulkan banyak masalah lanjutan ya. Nah, sehingga misalkan banyak masalah tentang eh, krisis yang semakin sering berulang, kesenjangan yang semakin lebar, kemudian kemiskinan pada sebagian yang banyak, di sisi lain eh, sedikit kalangan yang terkonsentrasi kekayaannya semakin menumpuk gitu ya, kesenjangan yang kita sebut semakin melebar tadi. Nah, ini menimbulkan pertanyaan ya bahwa adakah alternatif sistem yang bisa lebih baik ya. Nah, beberapa hal yang dinilai kemudian ekonomi Islam punya kelebihan adalah karena dia berasal dari nilai-nilai yang diberikan oleh Allah SWT atau ada aspek yang bersifat ilahiyah, ketuhanan, sehingga ini lebih tepat untuk manusia sebagai makhluk yang diciptakan. Kemudian ada kaitan erat dengan akhlak, di ekonomi konvensional dan lain sebagainya tidak terlalu memperhatikan aspek akhlak dan etika, meski belakangan mungkin beberapa variannya memperhatikan itu. Kemudian ada aspek nanti eh, tawazun tadi ya, kemudian bagaimana kemudian membangun ekonomi yang stabil dan seterusnya. Secara filosofi sederhana awal, tesisnya bahwa ekonomi Islam itu bisa memberikan beberapa hal yang eh, lebih baik ya dibandingkan dengan ekonomi konvensional itu. Nanti ini yang pelan-pelan akan kita dalami ya, akan kita dalami. Nah, ini aksioma mendasar dari ekonomi Islam tadi, kesan Allah, equilibrium, adanya ikhtiar dan tanggung jawab ya. Ini yang penting. Nah, ini beberapa ciri dari ekonomi Islam yang nanti kita gambarkan secara cepat saja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam konteks sejarah ya, di mana sesungguhnya posisi ekonomi Islam itu ya dalam perkembangan sejarah pemikiran ekonomi baik dari zaman dulu ya sampai di zaman awal perkembangan ilmu pengetahuan
sampai sekarang. Sebagaimana para ahli dan sejarah ilmu pengetahuan modern menyebut misalnya pemikiran-pemikiran keilmuan kan berawal dari Yunani misalnya 30 sebelum Masehi, ini masa sebelum Islam karena ajaran Islam adalah di abad 6 Masehi mulai dari diutusnya Rasulullah SAW dan diturunkannya wahyu Quran dan seterusnya. Kita lihat bahwa sumber-sumber awal pemikiran ekonomi memang dari pemikiran Yunani, Bible gitu ya, dan melahirkan perkembangan kemudian di abad skolastik, berkembangnya ilmu pengetahuan di Eropa, kemudian berkembangnya merkantilisme itu perdagangan di abad 16 sampai 18, dan kemudian di ilmu pengetahuan modern biasanya disebut ekonomi Islam itu berkembang di zaman melalui terutama oleh Bapak ekonomi sebutnya Adam Smith itu baru tahun 1700-an ya. Kita bisa melihat pada tahun yang sama itu sudah masa declining eh, kekhalifahan Islam. Tinggal Turki Utsmani yang kalau kita itu masih cukup kuat. Tetapi kontribusi keilmuan pemikir Muslim itu sudah dimulai dari abad ke-7 Masehi sampai 15 Masehi. Disitulah banyak karya-karya yang berkembang jauh sebelum Adam Smith ya. Dan karya-karya inilah yang kemudian juga banyak diambil dari para pemikir skolastik yang mencerahkan Eropa maupun melalui jalur perdagangan merkantilis yang itu sesungguhnya nanti kalau kita telisik banyak aspek-aspek pemikiran itu yang diadopsi oleh pemikir-pemikir Eropa. Ya, jadi kalau kita melihat begitu, maka perkembangan ilmu di Eropa juga dipengaruhi oleh para pemikir Islam dari peradaban Islam dan kemudian mereka mengembangkan ekonomi mainstream abad 20 ini yang disebut dari modern economics ya. Nah, di sisi lain eh, keterpurukan peradaban Islam, kemudian masa kolonialisme yang panjang itu membuat kemunduran kajian-kajian ekonomi Islam menjadi terbatas dan baru kemudian berkembang eh, di tahun 30-an 1930 sampai terutama berkembang lagi lebih pesat di tahun 80-an para pemikir ekonomi Islam kemudian menggali lagi khazanah ekonomi Islam. Nah, di titik inilah nanti kemudian ekonomi Islam berinteraksi dengan ekonomi mainstream, ekonomi abad 20 gitu ya, yang kemudian sebagian juga ekonomi ini dipengaruhi oleh pandangan-pandangan ekonomi Islam, meski sebagiannya juga tidak gitu ya. Ada hal-hal makanya ini harus jeli, harus pandai untuk melihatnya mana yang dipengaruhi Islam, mana yang tidak, dan kemudian ekonomi Islam bisa juga mengambil pelajaran mana ekonomi modern yang relevan, mana yang tidak untuk bisa diadopsi. Nah, inilah gambaran interaksi ini adalah tesis yang dikembangkan oleh Dr. Islahi yang memang mendalami pemikiran ekonomi dan melakukan pemetaan secara mendalam ya. Nah, ini. Nah, ekonomi Islam sendiri secara fase kita bisa melihat ya fase masa fondasi ini di sebelum kira-kira sebelum tahun 1000 Masehi ini banyak berpikir pemikirannya beraspek di fikih, kemudian filosofi ya dan pandangan para sufi. Kemudian nanti di aspek perkembangan itu dari 1000 Masehi sampai 1400 ya. Ini banyak karya intelektual ekonomi. Kemudian ada di fase stagnasi, kemudian fase kebangkitan ya tahun 30 sampai sekarang ini terutama makin marak dari tahun 80-an ya. Ekonomi Islam mengembangkan diri tadi sebagai modern Islamic economics ya. Ini sebagai gambaran. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca di sejarah pemikiran ekonomi Islam yang bukunya sudah saya bagikan juga. Fase-fase contoh-contoh pikiran-pikiran ekonomi, tokoh-tokoh yang bisa kita rujuk sebagai pemikiran ya. Nanti pemikiran mereka relevan baik di fase awal Islam, kemudian di fase kedua, ketiga maupun di fase keempat di masa modern ini ya. Ini nanti ada tokoh-tokoh seperti di masa modern ada Maududi, ada Capra, ada Siddiqui, ada Baqi Sodor dan seterusnya. Nah, ini gambaran tadi bahwa bagaimana Islam nanti mempengaruhi aspek-aspek ekonomi, perilaku ekonomi, baik dari akidah akhlak nanti dari keimanan dan perilaku, ujungnya nanti perilaku berinfak, berwakaf, berkonsumsi, ya. Kemudian sistemnya juga terbentuk sistem investasi, jual beli, kemudian mengkonsumsi yang halal dan seterusnya. Ini menjadi bangunan ekonomi Islam yang dibentuk oleh ajaran Islam sebagai dasar ya. Nah, terakhir sebagai hal mendasar
bahwa tujuan hidup dalam perspektif ekonomi Islam itu adalah untuk mencapai falah ya, untuk mencapai kesejahteraan. Dan ini kalau kita ingat terus bahwa aspek falah ini diserukan setiap hari 5 kali oleh para muazin ya. Eh, Beberapa kali bahkan kalau kita hitung dengan iqomat gitu ya. Jadi hayya al falah itu adalah menuju kebahagiaan, menuju kesejahteraan, menuju pada baik aspek duniawi, ukhrawi ya, komprehensif ya, dimensi dari falah itu, dimensi keadilan, maslahah, baik manfaat maupun keberkahan, inilah tujuan hidup dalam konsep ekonomi Islam. Kemudian nanti juga ada aspek tentang qanaah yang mungkin itu tidak pernah dibahas di dalam ekonomi konvensional gitu ya, yang juga menjadi pilar penting untuk orang kemudian tidak gampang mengambil milik orang lain, kemudian bersyukur ya dengan apa yang sudah Allah anugerahkan dan seterusnya itu akan membentuk perilaku yang berbeda ya. Oke, ini tipologi manusia tentang kesejahteraan nanti sebagai tambahan-tambahan saja untuk bisa dibaca. Nah, satu isu besar yang ini dibahas oleh Tosef Azid, ini Profesor Tosef Azid ini menulis tentang social justice Islamic economic bahwa tantangan besar ekonomi modern adalah PR tentang keadilan sosial. Nah, diskursus tentang keadilan sosial itu berkembang luar biasa, tetapi literatur membahas tentang ekonomi Islam dan keadilan sosial mungkin relatif terbatas. Tapi tadi bahwa prinsipnya ekonomi Islam sesungguhnya juga memberikan eh, kerangka ya untuk bisa membangun keadilan sosial yang lebih baik karena dia berakar pada ajaran Allah SWT dan manusia yang punya akhlak eh, eh, untuk memberikan kontribusi pada masyarakat bukan yang sifatnya selfish ya, atau cenderung eh, mementingkan diri sendiri misalnya, tapi ada juga aspek eh, keinginannya untuk bisa berbagi dan seterusnya. Ya, itu hal yang penting dan ini juga menjadi satu kerangka bahwa eh, ekonomi Islam bisa membangun keadilan sosial melalui sebuah sistem yang sistemik ya, ketika dia diterapkan beriringan dengan sistem politik yang juga lebih baik ya. Tapi menjadi tantangan ekonomi Islam eh, dalam konteks praktek dan pelembagaan dalam sistem juga tidak ideal, dia hanya akan menjadi kajian dan pembahasan diskusi kalau tidak dibangun dengan dukungan sistem politik Islam yang juga mendukung ya. Itu tantangannya. Makanya pembahasan Profesor Tosef Azid itu bahwa kaitan social justice dan ekonomi Islam itu pembentukan keadilan sosial itu adalah berkaitan dengan bagaimana establishing social justice dalam Islam itu bisa hidup dalam masyarakat yang juga berkaitan dengan political sistemnya, kemudian juga sistem ekonominya ya. Jadi dia terkait eh, baik political system maupun economic system sehingga nilai-nilai Islam yang baik itu kemudian bisa terimplementasi dan bisa menjawab masalah keadilan sosial yang diharapkan. Nah, itu gambaran penting kira-kira yang bisa disampaikan dan Bapak Ibu nanti bisa membaca lebih lanjut beberapa literatur ya. Ini buku yang pertama itu sudah kita berikan, kedua juga sudah ada, ketiga juga sudah ada ya. Ini semuanya sudah pernah saya bagikan ya untuk mahasiswa yang sekarang semester 2 yang masuk dari September lalu ini sudah dibagikan semua. Kita nanti Bapak Ibu tinggal mendalami lagi, membaca lebih cepat nanti materi-materi tadi saya ambil dari buku-buku terkait dan bagi yang baru bergabung nanti insya Allah pekan depan semoga saya sudah bisa mengirimkan buku-buku terkait. Nah ini gambaran terkait dengan eh, pengantar untuk ekonomi Islam yang kita bisa bahas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi ya, silakan. Dan dari Bapak Ibu, Izin Prof, boleh bertanya? silakan silakan. Iya, gini Prof, ini kan ada kecenderungan ketika kaum
pemain ekonomi kapitalis juga bermain di ekonomi syariah nih, dalam konteks profit minded. Nah, kira-kira sebenarnya point of view-nya itu gimana tuh, Prof? Kenapa mereka bermain di sini? Hanya apakah benar-benar profit minded atau ada hal lain di luar itu? Itu aja, Prof. Insyaallah. Sekarang Zakallah. Ya, ini luar biasa pertanyaan yang sangat kritis ya, saya kira. Seperti tadi disampaikan ya, Bapak Ibu sekalian mungkin di gambaran yang ini ya, bahwa oh saya belum bisa share ya, bentar. Satu lagi, bagian ini. Nah, bagian ini ya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa sesungguhnya bangunan ekonomi Islam itu bukan hanya transaksi untuk orang kemudian mendapatkan keuntungan yang legal ya, legal saja, tetapi dia sesungguhnya berkaitan dengan juga filosofi, cara berpikir, berperilaku yang sepenuhnya harapannya idealnya adalah dia sesuai dengan ajaran Islam gitu. Tetapi ada juga orang yang kemudian bisa mengambil hanya satu bagiannya saja, kemudian dia mengklaim itu sudah menjalankan ekonomi Islam. Mungkin gitu ya, dengan branding, dengan berbagai aspeknya. Tetapi saya kira itu bukan keseluruhan sistem, keseluruhan bangunan model perilaku yang diharapkan dari ekonomi Islam. Nah, disitulah akhirnya nanti dalam praktek perkembangan ekonomi Islam dalam praktek itu akan menjadi beragam gitu ya. Ada orang yang mungkin hanya mengadopsi satu bagiannya saja, tapi kemudian mengklaim itu sudah sebagai bangunan ekonomi Islam yang utuh. Padahal bisa jadi dia hanya mengambil satu part bahwa transaksinya sesuai syariah, tapi paradigmanya diambil dari konvensional gitu. Jadi kerangka keyakinan modelnya masih konvensional gitu. Padahal idealnya bahwa keseluruhan aktivitas ekonomi Islam sampai nanti di ujungnya di transaksi, di institusi, baik menjadi banking, menjadi asuransi syariah dan sebagainya, itu dibentuk secara keseluruhan yang ideal. Manusia yang menjalankannya juga manusia yang memahami betul keseluruhannya gitu ya. Inilah saya kira menjadi PR tantangan ya Pak ya. Karena kecenderungan cepatnya orang ingin mengambil satu aspeknya kemudian mendapatkan benefitnya gitu ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan gambaran yang utuh, nanti terbentuk dalam society secara integral, dan memang kemudian ekonomi Islam bisa menjawab berbagai persoalan, tadi PR-nya, dia harus terlembagakan dalam sistem ekonomi secara keseluruhan, dalam politik secara keseluruhan juga, gitu ya, yang terwarnai oleh nilai-nilai secara integral keseluruhan, gitu. Itulah yang mungkin nanti disebut ekosistemnya juga harus mendukung, Pak. Jadi nggak bisa nyepatnya saja. Tetapi memang ini juga pilihan-pilihan perjuangan ya nanti apakah kita mau mulai dari jalur yang integral semua itu pasti prosesnya panjang atau memang sifatnya part-part tapi kemudian nanti dipurifikasi, dibersihkan, di apa kemudian diperbaiki berkelanjutan. Nah, ini memang perdebatan-perdebatan belakangan yang muncul ya Pak ya dengan berbagai yang ada. Karena misalnya kritik tentang eh, perkembangan kelembagaan ekonomi Islam baik di perbankan syariah, pasar modal yang ini dianggap masih mimikri dengan yang konvensional misalnya kan. Itu kan kemudian banyak yang memberikan kritik ya harus dilakukan proses purifikasi gitu. Tapi kalau kita menunggu untuk membangun dari sangat awal juga tidak mudah gitu ya karena sistem SDC sudah berjalan. Nah, ini mungkin pendekatan-pendekatan yang memang menjadi sangat menantang dalam Islam. Dan ini tugas Bapak Ibu semua. Jazakallah, Prof. Iya, silakan berikutnya. Izin Prof, Silakan. Prawito. Enggak, Pak. Ya, menarik ini tadi menambahkan apa yang ditanyakan oleh Mas Sodi ya terkait dengan eh, ekonomi Islam. Kalau kita lihat di tanah air kan banyak perbankan konvensional juga merambah ke perbankan syariah ya, misalnya BCA Syariah, BNI Syariah dan seterusnya. Sebelumnya kemudian sekarang menjadi BSI Syariah. Nah, kalau ini dipotret secara niat begitu, sebenarnya memang mereka ini ingin mengembangkan ekonomi Islam ataukah karena memang di situ ada ceruk
pasar yang menggiurkan gitu. Umat Islam yang sudah cenderung kepada nilai-nilai syariah, kemudian mereka membuka pasar itu sehingga eh, mereka akan mendapatkan profit yang mungkin dari konvensional dapat, syariah dapat. Ataukah mereka ini memang menyadari bahwa tadi sebagaimana dikatakan ekonomi Islam atau perbankan syariah sebagai alternatif yang lebih tahan terhadap krisis, lebih kuat daripada guncangan ekonomi dan seterusnya. Mungkin dari sini Prof punya pengalaman yang bisa di-share ke kita semua. Terima kasih. Iya, kayaknya secara umum analisis Pak Wito bisa bisa terakomodasi semua ya Pak ya. Jadi karena pelakunya banyak dan memang kita tidak bisa membaca sepenuhnya niat orang ya Pak ya. Tapi dari perkembangan analisis yang kita lihat, data-data yang kita baca, interaksi yang mungkin pernah kita lakukan, memang kesemuanya itu bisa jadi muncul ya. Ada memang yang niatnya ingin betul-betul mengembangkan ya ini sebagai satu alternatif dan solusi gitu ya. Tapi juga ada yang memang melihat bahwa ini punya opportunity, punya peluang gitu. Nah, ini dua-duanya juga sebenarnya berjalan beriringan ya. Nah, tapi itu kan memang semuanya sah juga ya. Di tengahnya itu semuanya sah juga. Jadi ya eh, kita nggak bisa menjudge itu sesuatu yang salah atau strategi mana yang paling benar atau yang paling salah gitu atau yang mana yang salah ya. Tapi ya kita mengambil hikmah dari perjalanan 30 tahun lebih ekonomi syariah di Indonesia, ya kita masih punya PR tantangan ya. Eh, Misalnya faktanya di perbankan syariah, market share kita eh, dengan berbagai pendekatan tadi pun itu ada yang niatnya berbagai ragam pun, kita baru sampai 7,5% ya. Padahal umat Muslim kita kan 90% atau mayoritas kita Muslim, tapi running sistem kita perbankan itu hampir berarti 92,5% masih berbasis sistem riba gitu. Jadi kalau kita misalnya eh, terlalu berfokus atau ini menganggap yang 7,5 tadi dengan berbagai ragamnya aja jadi ada yang jadi masalah gitu. Ini lebih besar lagi Pak, yang 92,5% ini. Ini yang jauh lebih bermasalah gitu. Lebih bermasalah lagi. Mereka tidak peduli dengan halal dan haram gitu bahkan ya. Tidak peduli dengan nilai-nilai yang mendasar eh, tentang riba misalnya. Sebagai seorang muslim itu kan apa sangat PR sangat mendasar lah gitu. Nah, soal teman-teman yang mengambil ini bagian opportunity, kemudian mereka belajar, ya saya kira sesuatu yang tetap kita bisa hargai dalam konteks perkembangan sistem. Ya, tentu nanti terus ada perbaikan, pengembangan ya. Tapi PR kita menurut saya yang juga kita lihat besar ini, dalam konteks misalnya di perbankan syariah saja, itu 92,5%-nya masih berbasis riba, Pak. Gitu. Nah, padahal kita di negara Muslim terbesar ya. Ya, kalau kita mengkategori yang 7,5 ini apakah sudah yang juga betul-betul running dengan syariah base para pelakunya atau sebagainya yang mengambil opportunity gitu ya, saya kira ya selama mereka masih dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah ya kita bisa bisa memberikan apresiasi lah ya dengan berbagai derajat masing-masing lah ya, soal nanti niat dan sebagainya ya itu di dalam hati mereka ya. Tapi tadi bahwa sistem ini dikaji oleh banyak orang baik dari aspek keunggulan sistemnya maupun sebagai peluang, itu bukan hanya di Indonesia, saya kira juga di internasional sebenarnya ini sudah berjalan gitu. Makanya banyak kampus-kampus besar di internasional yang buka ya seperti Durham itu, kalau Bapak Ibu buka Durham University itu banyak disertasi-disertasi yang lengkap yang kita bisa akses ya. Dan mungkin banyak mahasiswa yang mengambil S3 di sana ya. Nah, mungkin itu Pak Prawito ya satu bagian yang mungkin bisa eh, apa saya respon gitu ya. Mungkin tidak ideal saya meresponnya, tapi mungkin harapannya bisa menjadi pandangan yang lebih bijaksana ya, melihat realitas bahwa ada hal yang lebih besar menjadi PR kita juga. Gitu. Demikian Pak Baik, Prawito ya. terima kasih Prof.
Makasih. Analisisnya saya kira udah lengkap tadi, Pak. Paparan kita udah lengkap membacanya juga. Silakan Pak Verly. Ini yang punya Adira Assalamualaikum, Finance ini, Masya eh, Allah. Pak Dokter Aziz ya, salam kenal, Dokter dan Bapak Ibu mahasiswa S2 ISEB. Saya Farli Rahman, baru join nih Pak, perkuliahan S2 Alhamdulillah di diperkenalkan ini Pak ya. prodi filantropi syariah ya, Pak Aziz. Jadi menarik tadi yang sampaikan teman-teman mahasiswa tanyakan, cuman memang kalau kita searching di Google Pak, terkait ekonomi syariah ini eh, memang ada kenaikan peningkatan terkait literasi maupun inklusinya di tahun 2024 dengan 2025. Namun apa ya? Memang tugas kami di industri, Pak Dr. Aziz ya. Jadi untuk mensosialisasikan apa, syariah, ekonomi syariah atau ekonomi syariah itu seperti apa, seperti itu, ekonomi Islam itu seperti. Tapi hal ini kami jujur nggak bisa apa ya? Nggak bisa eh wow efeknya eh, terkait pengembangan. Jadi kita harus sama-sama. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa dan nanti dari SIPES ya saya juga membantu terkait karena gini banyak orang eh, Islam sendiri yang Muslim sendiri ya. Tetapi mungkin mungkin tugas kita juga sih mengedukasi bahwa literasi keuangan syariah itu memang harus eh, tetap sejalan. Jadi jangan sampai ada rekening masjid ya contoh. Rekening masjid itu masih menggunakan bank konvensional gitu. Jadi memang terkait apa namanya literasi ini sebenarnya sih bukan pertanyaan ya Pak Dokter aja, tapi mungkin Ya silakan Pak, sharing kita Pak. apa ya Pak? Saya merasa wow efeknya untuk ekonomi syariah kita ini belum belum kuat ya gitu karena memang atau nanti mungkin bisa tambahkan ya Pak Dokter ya. Jadi kenapa sih ekonomi syariah, ekonomi Islam di Indonesia itu justru apa ya head to headnya dengan negara non Muslim seperti di Inggris ya, ekonomi syariahnya justru apa namanya cukup cukup apa cukup bagus juga. Terus kemudian mulai dari entah saya atau di Rusia apa di Jerman tuh mungkin atau di Jepang yang apa namanya sosialisasi terkait halal trip ataupun halal foodnya gitu. Jadi justru kenapa terus kemudian yang saya tahu juga di Malaysia, ya. Malaysia itu akad-akad pembiayaannya itu atau perbankannya juga lebih luas gitu. Nah, mungkin bisa nanti tambahkan Pak Dokter ya. Jadi mungkin kita diskusi juga. Koreksi kalau saya salah ya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mahasiswa ya kalau saya ada salah. Apa sih tantangan eh, apa ya real eh, pengembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini? Mungkin pertanyaannya itu sih. Jadi, jadi sebenarnya pengen sampaikan informasi tapi malah malah bertanya gitu Pak Dokter. Mungkin silakan Pak Dokter dan teman-teman bisa kita diskusi. Silakan Pak Dok. Ya, ya. Terima kasih Pak Verly. Ini eh, saya kira memang tantangannya di seluruh area yang cukup luas ya, baik bangunan keilmuannya, pengembangan SDM yang lebih masif ya, SDM ahli, mungkin termasuk di program Pasca ini harapannya nanti semakin banyak yang mendalami. Tentu memang tidak selesai Bapak Ibu kuliah mungkin hanya mendapatkan beberapa aspek, tapi kan dengan nanti lulus sebagai eh, scholar ya, master di bidang ekonomi terkait ekonomi syariah ya punya tanggung jawab untuk menjadi ahli lah gitu ya, sehingga nanti punya tanggung jawab untuk menyebarkan lebih lanjut tentu saja gitu ya. Untuk mengedukasi masyarakat ya, untuk kemudian membangun perilaku masyarakat agar lebih sesuai nilai-nilai ekonomi Islam, kesadaran untuk menggunakan instrumen-instrumen produk-produk ekonomi syariah. Nah, ini saya kira proses berjalan, dan bagaimana nanti kalau kita mendalami ilmunya lebih dalam kan tentu akan membentuk perilaku di juga lebih sesuai, lebih baik dan seterusnya. Itu saya kira tahapan memang tahapan perubahan sosial yang mau tidak mau harus dijalani ekonomi syariah, membentuk sistem sosial yang sesuai dengan kemudian nilai ekonomi syariah, Pak. Nah, memang kalau saya membaca misalnya bukunya Capra ya, bagaimana
ekonomi Islam itu kemudian nanti mempengaruhi sistem, mempengaruhi perilaku, ya itu memang proses yang tidak bisa cepat atau kita berharap membalikkan telapak tangan langsung jadi, Pak. Tapi dia ada proses sosial, engineering sosial yang bisa berjalan mungkin cukup panjang, ya. Cukup panjang, bergenerasi, mendidik, ya, kemudian membangun sistemnya, memperbaiki sistemnya, mengkoreksi sistem secara bertahap, gitu. Nah, itu tugas sejarah kita bersama, saya kira, Pak. Paling tidak mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semuanya dan melihat mercusuarnya jadi, gitu ya. Tapi paling tidak kita terlibat untuk membangun, paling tidak memasang batu bata terkait lah, semoga ya. Setuju Pak, Termasuk setuju dalam Pak Dokter. kita Ya. perkuliahan kita, iya. Saya kira begitu. Paling Sebagai ini Pak kerangka. Dokter yang tadi saya sampaikan, mungkin contoh apa ya Pak Dokter, maaf ya, Silakan. kenapa eh, masih eh, masif apa maksudnya, kita tuh masih kalah dengan konvensional atau ekonomi yang kapitalis ataupun non syariah ataupun ekonomi non Islam gitu. Mungkin contohnya Pak Dokter mungkin bisa disampaikan yang kondisi yang di Indonesia. Jadi maksudnya Iya, gini, iya. dari hal ini mungkin kita menarik ya, karena eh, dari tes tersebut mungkin kita bisa gali nanti. Jadi mungkin ada bahan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang untuk mengambil tugas akhir, bagaimana sih, jangan gini, eh, apa yang kita tulis, apa yang kita apa namanya istilahnya tesis ya nanti ya, kalau seandainya ada yang tesis itu nanti kan akan dipakai juga oleh apa mahasiswa-mahasiswa ataupun masyarakat umum yang mengakses terkait bagaimana ekonomi Islam di Indonesia, bagaimana ekonomi syariah di Indonesia gitu. Jadi mungkin bisa dikasih contoh satu gitu Pak Prof, itu eh, masalahnya di mana sih kalau yang Pak Prof selama ini ketahui, kurang lambatnya pengembangan ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia. Jadi itu Pak Prof. Iya, iya. Ya, saya kira nanti ini bisa jadi topik riset teman-teman untuk tugas akhir ya. Bisa jadi satu ide yang sudah diberikan Pak Ferli ya. Nanti, eh, biasanya teman-teman kan ada yang membuat literatur review dari jurnal-jurnal yang ada yang pernah membahas itu, kemudian dikumpulkan Pak nanti untuk ketemu jawabannya mana di antara faktor-faktor ini yang menjadi tantangan paling penting gitu ya. Itu bisa baik kita mengkaji jurnal-jurnal yang sudah meneliti maupun menjadi penelitian baru juga bisa ya Pak ya. Nah, ini ide yang bagus saya kira. Saya belum secara khusus mendalami itu ya. Tapi mungkin ini akan jadi satu ide buat teman-teman yang akan membuat tugas akhir nanti. Semester depan ini teman-teman sebagiannya sudah akan masuk tugas akhir ini. Iya, Nanti ada Mas betul. Niko, Mas Sony ini kan, Pak Prawito sepertinya semester depan sudah tugas akhir. Jadi Februari tahun depan sudah sidang gitu. Amin, Sudah sidang. Prof. Mohon doanya, Salah, Prof. salah, salah. Insya Izin Allah. bertanya, Prof. Silakan Pak Asep. Baik, Bismillah. Izin berangkat dari tadi ekosistem, Prof ya, yang Ya, disampaikan ya. Prof Wajis, bahwa ekonomi Islam itu akan mungkin bahasanya berjaya, akan muncul atau akan eksis ketika ada variabel yang lain, variabel politik, variabel sosial yang itu juga mengacu pada Islam gitu ya. Kalau dari sisi perspektif sejarah, misalkan di zaman Khalifah kelima ya, Umar ibnu Abdul Aziz itu, apakah itu bisa dijadikan contoh misalnya, di mana saat itu tidak ada lagi mustahik misalkan, atau di zaman kekhalifahan Utsmani, di itu ketika itu khalifah dan sempat berjaya ya, apakah itu juga bisa dijadikan contoh perilaku ekonomi Islam pada saat itu, atau barangkali di kondisi terkini ada satu negara, saya nggak tahu, mungkin Prof lebih tahu ya. Misalnya di Brunei Darussalam pemimpinnya Islam, di situ ekonomi Islam, mungkin ya. Ya. Apakah itu bisa dijadikan acuan gitu ya? Di mana katakanlah rajanya, sultannya itu berkuasa penuh mengatur segala tatanan. Di situ juga tidak ada konglomerasi konvensional barangkali gitu ya, yang bisa kita jadikan acuan bahwa ekonomi Islam sesungguhnya itu tidak hanya sekedar disertasi saja atau penelitian bahwa itu bisa berjaya, tetapi tidak bisa dijadikan contoh. Bahkan di Indonesia saja, oke lah ekonomi Islam itu bagus, tetapi untuk dipraktekkan
oleh orang-orang yang mungkin punya kapasitas Islam yang tinggi pun masih masih ala kadarnya saja barangkali. Terima kasih Prof. Mono izin. Wah, ini pertanyaan dan sharing yang menarik ya, Pak Didi ya. Ya, Prof. Jadi kalau kita lihat memang ekonomi Islam ini kita bisa baca sebagai eh, kerangka berekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Muslim pada suatu masa yang kemudian kita membutuhkan satu approval bahwa sistem itu pernah dilakukan dan terbukti kemudian eh, baik bagi masyarakat gitu ya. Ya, Saya pernah mencatat ada dua momen sejarah sebenarnya kenapa ekonomi Islam itu unggul karena bisa dibuktikan tadi untuk menjawab tentang persoalan pengentasan kemiskinan misalnya ya. itu masa Umar bin Khattab Yaman Hmm. pernah eh, zakat itu dalam satu provinsi tidak bisa dibagikan karena masyarakatnya sudah sejahtera sehingga harus dikirim ke pusat gitu ya. Hmm. Itu di masa Umar bin Khattab. Ini kita bisa cek nanti Bapak Ibu bisa ada disertasinya Dr. Jaribah Ahmad itu yang fikih ekonomi kalau diterjemahkan di Indonesia itu fikih ekonomi Islam. Eh, Sebenarnya itu sistem ekonomi Islam masa Umar bin Khattab ya. Itu Ya, disertasinya Dr. Zaribah Ahmad di Al Azhar ya. Seingat saya itu misalnya. Terus beberapa buku ekonomi Islam juga menjelaskan itu. Terus satu lagi memang disebut ke Pak Asep tadi masa Umar bin Abdul Aziz itu masa ya, ketika kesejahteraan itu bisa ditumbuhkan karena reformasi sistem yang dibangun oleh pemimpin gitu. Dalam waktu ya, singkat aset-aset yang dikuasai oleh tidak sah oleh para bangsawan, oleh para penguasa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan diambil negara didistribusikan gitu ya. Itu sangat ya. progresif, sangat progresif. Tapi memang tantangannya umur beliau nggak panjang jadi Pak, karena banyak yang tidak suka. Jadi sistemnya tidak berkelanjutan tuh. Gitu. Iya, Tapi iya, iya. fondasinya sebenarnya dari kekhalifahan sebelumnya kan nilai-nilai ekonomi Islam sebagainya hidup. Meski mungkin tidak sepenuhnya ideal ya. Ada hal yang kurang tapi beberapa sistemnya itu sebenarnya sudah terbangun dari khalifah Islam. Karena tadi ekonomi Islam ini kan juga eh, mengkaji tentang ekonomi yang dijalankan dalam satu sistem pemerintahan yang menggunakan sistem Islam gitu ya. Nah, Iya, di masyarakat modern ini kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana masyarakat Muslim berperilaku baik ini kan masyarakat Muslim tersebar ada Timur Tengah, ada yang di mungkin Asia Tengah gitu ya, banyak juga kemudian di Asia Tenggara, Asia Timur gitu. Ini kan masyarakat Muslim berperilaku juga, Pak. Tapi iya, tadi iya. perilakunya menjadi pertanyaan apakah sepenuhnya sesuai dengan nilai Islam atau karena penetrasi pemikiran ekonomi konvensional kapitalisme melalui kolonialisme yang begitu dalam itu juga juga merangsang masuk dalam pikiran masyarakat Muslim sehingga perilakunya mengalami split gitu ya, split juga pada Iya. sebagiannya gitu. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, anak-anak kita dididik dari SD, SMP, SMA, kuliahnya ekonomi konvensional, bisa dibayangkan. Mereka nggak pernah bertemu dengan misalnya pemikiran ekonominya Umar bin Khattab, tidak pernah membaca pemikirannya ekonomi Al-Ghazali, tidak pernah bertemu tentang pemikirannya Al-Mawardi, atau pemikir kita yang modern ada Capra, ada siapa. Mereka hanya kenal Adam Smith, kemudian David Ricardo, dan sebagainya. Bisa dibayangkan kemudian terbentuk perilakunya, Pak. Nah, ini tantangan besarnya ya. Saya kira Iya. hampir di semua negara Muslim kita punya PR itu, PR yang mendasar ya. Perilaku yang terbentuk ya akhirnya karena paradigma dan pemikirannya di dikerangkakan sedemikian rupa secara sistematik dalam kurikulum yang diadop dari paradigma Barat, yaitu menjadi tantangan serius. Nah, ini menjadi PR. Ekonomi Islam sesungguhnya membahas juga ekonomi masyarakat Muslim ini, Pak, di berbagai negara gitu, di sebagai bagian dari studi ya, karena masyarakat Muslim berperilaku. Tapi PR-nya tadi, apakah ini menjalankan 100%, 50%, 30%, Iya. 20% dari nilai, atau malah dominan dari ajaran yang lain tadi, gitu. Mungkin itu kompleksitasnya ya Pak ya. Iya. Tapi sebagai bukti sejarah, saya setuju. Saya mengkaji misalnya apa kapitalisme pernah berhasil sepenuhnya mengentaskan kemiskinan belum ada buktinya. Sosialisme apakah pernah belum ada. Tapi ekonomi Islam di masa Umar bin Khattab pernah satu provinsi tidak ada yang miskin. Umar bin Abdul Aziz pernah membuktikan di masa itu dan itu diakui oleh sejarawan. Ada bukti-buktinya gitu Pak. Nah, saya kira itu menjadi bukti bahwa keunggulan sistem bisa diterapkan secara sosial ya, sebenarnya. Mungkin demikian Pak. Saya setuju tadi bahwa masa Umar bin Abdul Aziz termasuk masa yang sangat bagus.
Tapi Baik, waktunya ternyata sangat pendek. mau tanya Iya. Prof. Silakan, silakan, Pak. Aslamuddin. Silakan, Pak. Iya, mau nanya, kalau sekarang ini di negara-negara Islam itu, yang mana, adakah satu negara yang bisa kita jadikan contoh yang sudah menerapkan ekonomi makro dan ekonomi mikro dalam perspektif ekonomi Islam gitu? Ada enggak yang bisa jadi rujukan? Minimal 50% lah. Itu saja Pak Prof. Iya, iya Pak. Saya kira ini eh, saya belum punya satu referensi ya, eh, negara yang mungkin bisa dijadikan rujukan yang sangat ideal gitu ya, eh, dari yang ada Pak. Belum belum ketemu juga Pak gitu ya. Karena semuanya masih struggle untuk bisa menjadi apa, eh, proporsinya misalnya ukurannya satu Islamic bankingnya saja gitu bisa 50% itu belum ada juga Pak. Mungkin sebenarnya Arab Saudi sudah ya karena mayoritasnya sistemnya itu, tapi juga beberapa kritik eh, mungkin tidak sepenuhnya juga. Mungkin sisi bankingnya iya dia mayoritas dominan sudah menggunakan Islamic banking, tapi dalam sistem yang lainnya banyak menjadi catatan gitu ya. Malaysia mungkin dipandang eh, karena dengan kesultanan dan lain sebagainya, tapi perbankan syariahnya baru 20%. Kita juga lebih miris tadi baru 7,5%. Gitu, Pak. Jadi masih ya belum ada sepertinya yang ideal. Eh, Nah, biasanya beberapa yang membuat ranking tadi dengan beberapa standar itu ada SGI, ada laporan lembaga tertentu untuk buat rating-rating itu ada beberapa indikator meski sifatnya parsial ya Pak. Itu bisa jadikan acuan untuk melihat perkembangan masing-masing negara biasanya. Nanti Pak Aslam bisa mengecek beberapa report. IDB biasanya juga punya report untuk membuat eh, ranking masing-masing negara perkembangannya gitu ya biasanya ada juga. Tapi memang untuk keseluruhan yang paling ideal ya kita masih punya PR besar, tapi itu memang juga satu kondisi yang mungkin kita harus tidak sepenuhnya bisa kita judge sebagai kesalahan sejarah kita, Pak ya, tapi mungkin ini takdir sejarah juga karena kita menghadapi hampir semua negara Muslim menghadapi kolonialisme yang cukup dalam dan cukup lama juga ya. Bisa dibayangkan kita menghadapi masa kolonialisme itu begitu dalam dan kemudian disapu dalam pemikiran, kurikulum pendidikan dan lain sebagainya cukup dalam juga. Dan proses rekonstruksi bisa dibayangkan baru mulai yang intensif tentang pendidikan Islam, tentang pikiran Islam, ekonomi Islam itu tadi tahun 30-an itu pun masih terbatas masa kolonialisme, tahun 80-an baru lebih intensif gitu. Nah, ini proses bertahap. Makanya Oke, Bapak Ibu semuanya makasih, termasuk makasih. generasi emas yang mendalam ini. Demikian Pak Aslam ya. Ya udah, makasih Pak Prof. Baik, ini karena situasi dan kondisi untuk pertemuan pertama ini kita batasi dulu Bapak Ibu ya diskusinya. Eh, Sesi ini 1 jam cukup. Nanti untuk materi kedua saya sudah menyiapkan. Tapi ini nanti Bapak Ibu bisa baca dulu ya. Nanti ini saya sudah menyiapkan juga. Nanti tentang aspek filosofi juga. Nanti beberapa bagian yang kita bisa lihat nanti. Nanti kita akan diskusikan di next pertemuan ya. Itu. Karena untuk pertemuan online kalau lebih dari 1 jam biasanya apa akan mual-mual juga nanti bagi mahasiswa. Langsung lektor. Jadi 1 jam cukup dan nanti untuk yang pertemuan kedua materinya akan saya sampaikan dulu nanti kita diskusikan di next pertemuannya. Demikian ya. Sementara kita cukupkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Prof, Nah, terima kasih. Aman, Prof. nanti Aman, saya aman. juga join di grupnya nanti kalau ada hal tertentu bisa kita diskusikan. Saya sudah menyiapkan ada 50 buku ya untuk Bapak Ibu yang baru bergabung. Kalau yang kata lama sudah diberikan semua itu. Ya. Nah, 50 buku termasuk buku tadi nanti akan kita berikan ke Bapak Ibu semua. Mungkin dalam waktu dekat nanti akan kita kirimkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan perdana ini, pertemuan pertama ini bisa menguatkan semangat kita semua untuk mendalami ekonomi
Islam, ekonomi syariah, filantropi syariah khusus di grup kelas ini. Dan Bapak Ibu nanti kemudian menjadi master di bidang ini dan punya tanggung jawab untuk pengembangan keilmuan lebih lanjut dan mengedukasi publik masyarakat lebih banyak. Insya Allah ilmunya berkah dan bermanfaat insya Allah. Baik, Amin, kita tutup amin. bersama dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, warahmatullahi nanti wabarakatuh. materi akan saya masukkan ke LMS semua, termasuk Siap. beberapa referensi nanti ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti bisa Insya Allah. dipelajari, kita bisa diskusi baik di grup maupun nanti di pertemuan berikutnya. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin semua. Jazakumullah khair, Prof. Iya.